Uang datang tak terduga, barokah dan fadilah mengamalkan asma tauhid. Asma tauhid ini sudah sering kami amalkan dan kami sendiri membuktikan berkali-kali keampuhan asma tauhid. Oleh sebab itu terimalah dengan ucapan qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang memiliki penghasilan kurang dari 15 juta. Ingat, yang memiliki penghasilan kurang dari 15 juta per bulan. Ini per bulan. Mungkin penghasilannya baru 5 juta atau 7 juta setengah atau 9 juta atau 10 juta atau 13 juta atau 15 juta, dan kepingin memiliki harta yang cukup, maka amalkanlah asma tauhid. Nah, mengapa syaratnya harus penghasilannya kurang dari 15 juta? Apakah yang berpenghasilan di atas 15 juta tidak boleh mengamalkan asma ini? Jawabannya boleh. Bagi yang memiliki penghasilan di atas 15 juta, misalnya 15, 16, 17, 20 atau 50 bahkan 100 lebih, boleh juga mengamalkan asma ini. Tetapi pertanyaannya, hartanya kira-kira untuk apa? Apakah untuk jihad fisabilillah? Jihad fisabilillah itu contohnya apa ya? Untuk mengkaji ilmunya Allah, mendatangi guru setiap saat, membantu guru-guru ngaji, membantu para kiai mendirikan pondok pesantren, madrasah, pokoknya berjuang untuk agama Allah. Nah, kalau harta itu tidak dipakai untuk berjuang di agama Allah, di jalan agama Allah, maka untuk apa? Harta itu kelak di yaumil qiyamah akan memberatkan kita. Hisabnya, perhitungannya itu berat. Oleh sebab itulah bagi saudara-saudara kami yang penghasilannya kurang dari 15 juta per bulan, ini kan masih standar kurang. Ya kurang, apalagi misalnya punya anak 2, 3, apalagi anaknya sampai kuliah. Ini ya kurang dari 15 juta itu ya masih sulit begitu setiap bulan loh ya. Maka amalkanlah asma tauhid ini. Asma tauhid, dan kami sendiri Al-Faqih Al-Muallim sering membuktikannya. Asma tauhid ini luar biasa. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka atini fulusan min haitsu la ahtasibu takfini an jami' hajati. Ini akan mencukupi seluruh hajat. Asmanya sangat singkat, tetapi ingat, ini kalau memiliki penghasilan lebih daripada 15 juta, kemudian kurang ya, niatnya harus benar-benar artinya tujuannya benar. Memiliki harta itu untuk apa? Untuk jihad fisabilillah, untuk menolong fakir miskin, janda-janda fakir miskin itu kan, terutama untuk pendidikan agama. Pendidikan agama kan banyak sekali guru-guru ngaji itu yang tidak dibayar oleh pemerintah, jelas. Itu dibantu begitu, dibantu. Santri-santri dibantu. Nah, kalau tujuannya seperti ini, Masya Allah, agama Islam itu akan jaya. Kami sendiri Al-Faqih Al-Muallim ini kan sebenarnya ya kan bukan anak orang kaya. Kami ini anak orang pas-pasan. Kami lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Orang tua kami itu petani, ya petani dan guru ngaji dulunya. Sekarang kan sudah tua. Hasilnya penghasilannya ya pas-pasan. Kemudian kalau pas musim hujan itu kan orang tua kami di sawah. Kami juga ikut ke sawah. Kalau pas musim kemarau kan ke laut. Ya kan ombaknya kecil kalau kemarau, ke laut kita ikut ke laut. Dan alhamdulillah setelah kami tugas dakwah pertama kali di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kota Bontang, Kalimantan Timur, alhamdulillah di sana bisa mendirikan pondok pesantren. Lah beli tanahnya juga luas kan, ribuan meter soalnya.
Belum lagi setiap saat mendirikan bangunan. Bangunan itu juga ratusan juta bahkan miliar. Nah, uangnya dari mana? Bang, ngemis-ngemis? Tidak ngemis-ngemis. Apakah mengajukan proposal ke pemerintah? Tidak. Yang mengajukan proposalnya kepada Allah. Mengandalkan asma-asma. Lah, asmanya banyak sekali. Ya, kan santri itu sudah dibekali oleh gurunya. Asma ini, asma ini, asma ini. Pokok amalkan sajalah begitu. Dan alhamdulillah, bagi yang kepingin tahu, ya namanya Pondok Pesantren Al-Ma'rifah, Kota Puntang, Kalimantan Timur. Bisa diketik di Google Map. Di Google Map ketik aja Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Ma'rifah, Kota Puntang, Kalimantan Timur. Kota Puntang loh ya. Kalau Ponpes Al-Ma'rifah Cirebon juga ada. Tapi ini kalau Ponpes Al-Ma'rifah Cirebon milik orang lain, bukan milik kita. Ini Ponpes Al-Ma'rifah, Kota Puntang, Kalimantan Timur. Bisa diketik. Nah, alhamdulillah, kami saat ini juga membangun nih, mulai proses membangun, yaitu Al-Mu'alim Center. Al-Mu'alim Center atau Ponpes Al-Mu'alim Kota Kabupaten Tangerang. Jadi Ponpes Al-Mu'alim namanya atau Mu'alim Center itu di Desa Jengjing, ya kampungnya Kecok, Kampung Kecok, Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Itu juga beli tanah, tanahnya bukan hanya semeter, 2 meter, 200 meter, tidak, ya ribuan meter. Lawangnya dari mana? Apakah ngemis? Tidak, sekali lagi tidak. Minta pemerintah? Tidak. Pokoknya minta kepada Allah. Lah, bangunannya juga bangun setiap saat. Lah, apakah kami pernah kan memberikan suatu video ya kan? Itu pondok pesantren yang ada di Bogor, itu video itu. Yang memberikan membangun lagi pondok pesantren di Bogor, itu di Desa Cimanggu 1, kampungnya Jatake namanya. Kampung Jatake, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cipung Pulang. Itu juga namanya Pondok Pesantren Al-Mu'alim Bogor. Berarti ada 3 tempat nih. 3 tempat kalau tanahnya dihitung berapa nih? Lah, apakah mengandalkan pemerintah? Sekali lagi tidak. Apakah ngemis-ngemis? Tidak. Ngemis-ngemis ke orang loh ya. Kalau ngemis kepada Allah ya, iya ngemisnya kepada Allah. Lah, bagi saudara-saudara kami yang hanya ngurusi diri sendiri dan keluarga, kok sampai tidak memiliki uang di atas 15 juta ini kan? Kebangetan begitu, kebangetan. Lo kan fakir, miskin, kaya itu kan takdir. Takdir itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Untuk kebodohan itu takdir yang bisa diubah, harus belajar. Untuk kemiskinan juga takdir yang bisa diubah, harus berusaha dan berdoa semaksimal mungkin begitu. Jangan pasrah begitu. Jadi semuanya fakir, miskin, kaya itu takdir. Nah, takdirnya sudah kaya, alhamdulillah. Makanya sebelum kaya kita berusaha semaksimal mungkin. Itulah i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu terimalah asma tauhid ini, yaitu Allahumma la ilaha illa anta subhanaka atini fulusan min haitsu la ahtasibu takfini an jami'i hajati. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah yaitu wujud illa anta, yaitu kecuali engkau. Ini menggunakan anta, subhanaka, maha suci engkau. Diawali Allahumma. Ini mirip doanya Nabi Yunus, tetapi diawali Allahumma. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka. Lanjutannya tidak sama. Lanjutannya atini. Ati, datangkanlah oleh engkau ya Allah ini kepadaku fulusan, uang-uang min haitsu la ahtasib, dari arah mana saja yang tidak pernah menduga oleh saya. Takfi, yang mencukupi oleh engkau ini kepadaku. An jami' hajati, dari seluruh hajat kebutuhanku. Ini kalau diulang-ulang 1000 kali setelah sholat isya. Setelah sholat isya 1000 kali loh ya. Maka insya Allah tiba-tiba uang itu datang dari mana saja yang tidak pernah kita duga sama sekali. Oleh sebab itu hafalkan asma ini, kemudian silahkan diamalkan. Insya Allah mustajabah biidnillah, luar biasa. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bishawab.